Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita memulai ibadah online pada tanggal 5 Juli. Semoga yang nonton ini tetap semangat dan sehat. Apapun yang kalau lagi sakit, semoga Tuhan memberikan kesehatan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu bareng-bareng sama adik-adik dengan judul Dari Terbit Matahari. Oke, semangat ya! Tepuk tangan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Kita katakan puji, puji dari awal ya, kita ulang dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Puji, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan Kingkong badannya besar, kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang. Kingkong badannya besar, kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan doa berfirman-Lah ya Tuhan, kakak mau undang kita semua nyanyi lagu Happy Ya 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 dan diakhiri dengan berfirman-Lah ya Tuhan. Semuanya pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku selalu. Sekali lagi happy ya ya ya.
Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Puji Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah dengan doa pembukaan kita yang akan dipimpin oleh Kak Elita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Itu dengan sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh Bapa mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruh rangkaian ibadah pada saat hari ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kau berkati Tuhan Kak Elik Bapa yang menjadi worship leader pada hari ini Bapa. Kau juga berkati Tuhan Kak Vika yang akan membawakan firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah semua yang boleh kami naikkan Bapa, puji-pujian Tuhan boleh menyenangkan hatimu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Bapa. Kalau teman-teman kami ada yang sakit pada saat hari ini Tuhan, biarlah Engkau Bapa boleh menyembuhkan Tuhan
supaya di minggu yang akan datang Tuhan kami boleh bersama-sama Bapa mengikuti ibadah online ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau Tuhan boleh lalukanlah Tuhan Bapa pandemi ini dari negara kami Bapa, supaya kami Tuhan boleh kembali ke gereja Bapa, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Bapa Tuhan Yesus yang baik, Kau juga Bapa ampuni kami Tuhan daripada kesalahan dan kekurangan kami Bapa, biarlah seluruh penyembahan yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan boleh menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Rita sudah memimpin kita dalam doa penyerahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vika. Sebelumnya kita sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jangan lupa ambil Alkitabnya, siapkan hatinya, dengan pasang telinganya, pasang matanya. Nanti di akhir acara, siapa tahu Kak Vika akan memberikan kuis dan siapa yang menjawab akan mendapatkan hadiah. Pagi adik-adik, masih bersuka cita pada saat pagi yang indah ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, pada saat pagi yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan oleh kakak guru sekolah minggu Kak Vika, biarlah boleh tinggal tetap dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang boleh berkata-kata, biarlah itu keluar daripada Roh Allah dan Roh Allah yang boleh melingkupi setiap hati dan pikiran ada di sekolah minggu pada saat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu pada saat hari ini. Haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya adik-adik. Kalau ada yang bisa baca, buka Alkitabnya Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Ya,
Kita buka Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Perikop firman Tuhan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita sudah membaca Alkitab kita di Mazmur 91 ayatnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat kedua. Dan kakak ada satu cerita. Ceritanya di sini mungkin adik-adik ada yang mengenal binatang, ya. Mungkin kalian sudah pada tahu ada yang binatang kucing, ada binatang ular, ada binatang burung, ada binatang singa, ya. Kakak mau menceritakan di mana di sini adalah kakak sebuah kura-kura. Kalian mungkin sudah mengetahui ya kura-kura. Kalau kura-kura kan kalau berjalan dia sungguh lambat, tapi dia selalu membawa rumahnya. Tapi yang suka bawa rumahnya selain kura-kura, binatang apa? Ayo adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Selain kura-kura, Siput. siput, benar. Siput binatang selain kura-kura yang bisa membawa rumahnya, ya. Tetapi kakak mau menceritakan, jadi di dalam lingkungan binatang yang semua berkumpul, mungkin bukan kebun binatang ya. Kalau kebun binatang kan banyak dipisah-pisahin ya. Inilah kelompoknya harimau, inilah kelompoknya ular, inilah kelompoknya burung. Jadi mereka ya bertemunya ya karena di dalam sakar-sakar ini tidak. Ini kayak di suatu hutan ya, di suatu hutan. Ini berkumpullah, ada binatang kura-kura, ada binatang singa, ada binatang gajah, ada binatang di sini adalah harimau. Nah, kura-kura ini dia suka terbujuk dengan omongan setiap teman-temannya. Siapa yang di sini suka terbujuk dengan omongan teman-teman? Ayo. Nah, kura-kura ini sering mendengarkan, "Hai, kura-kura, kamu pergi deh ke sana. Di sana ada loh ini." Dia suka tuh. Kadang-kadang, "Oh iya, aku akan pergi." Mau mendengarkan semua omongan teman-temannya tanpa dia berpikir dulu. Tapi ini kakak mau menceritakan. Nah, singa berkata kepada kura-kura, "Kura-kura, coba deh kamu pakai pita warna hitam. Kamu pasti cantik deh kalau kamu memakai pita ini." "Oh, aku akan pasti cantik ya kalau aku memakainya," katanya. "Iya," dengan bujukan si singa, "kamu pasti akan terlihat cantik kalau kamu pakai pita warna hitam." "Baiklah, aku akan memakainya ya singa. Tunggu ya, besok ya aku akan memakainya." Pulanglah dia ke rumahnya. Dicarinya lah pita warna hitam. Karena dia terbujuk dengan temannya, dia ingin terlihat cantik. Aku akan mencari pita hitam. Karena singa berkata, kalau aku memakai pita warna hitam, aku akan terlihat cantik. Didapatkannya pita warna hitam, dipakainya. Besok pagi dia datang bertemu dengan singa. "Singa, lihat, aku sudah memakai pita warna hitam. Apa aku terlihat cantik?" Kata singa, "Iya, kamu cantik sekali memakai pita warna hitam, kura-kura." Terima kasih." Datanglah temannya, seekor harimau. Harimau berkata kepada kura-kura, "Kura-kura, ada yang kurang. Kalau kau mau kelihatan rumahmu sangat aman, sangat nyaman, selain yang ada di pundakmu, kamu coba deh cari lobak yang berwarna hitam. Pasti rumahmu akan nyaman kamu menggunakannya." "Wah, baiklah si harimau, aku akan mencari lobak hitam. Mudah-mudahan lobak ini bisa ya membuat aku nyaman selain yang aku bawa dalam punggungku." "Iya." Dicarinya. "Sebentar ya, besok aku akan cari lobak hitam." "Iya." Teman-temannya, wah,
dia gampangnya terbujuk oleh rayuan kita. Kita suruh dia memakai pita hitam, dia pakai. Sekarang aku menyuruhnya dengan lobak, dia mau mau mencarinya. Iya, kita lihat aja. Lalu dicarinya lah sama kura-kura lobak hitam ini. Didapatkannya lah. Akhirnya ditaruhnya lah lobak itu di sekitar rumahnya, daerah rumahnya. Oh iya benar, kata harimau, selain rumah yang ada dalam pundakku ini ada juga lobak hitam. Aku senang, aku bisa berganti-gantian. Rumahku selain yang ada di punggungku ada juga lobak hitam rumahku. Akhirnya besok paginya dia menjumpai harimau. Harimau, aku sudah mendengarkan perkataanmu. Aku sudah mendapatkan lobak hitam dan aku sudah membuatnya sungguh nyaman. Wah, baik sekali kamu. Kamu telah mendapatkannya lobak hitam dan kamu telah memakainya untuk membuat rumahmu nyaman selain yang ada di pundakmu. Iya. Akhirnya kita mari main. Tapi kan kura-kura masih tetap membawa rumahnya itu, punggungnya itu bermain bersama harimau, bersama singa, bermain dengan kucing, bermain dengan yang lain-lainnya lah binatang. Tiba-tiba gajah datang. Tahu kan adik-adik kalau gajah kalau sudah datang sudah kayak menghancurkan, kayak gempa ya, datanglah bu. Namanya kura-kura ya, kan binatang yang kecil. Dia mungkin kayak melompat-lompat pas si gajah ini datang. Tapi tiba-tiba datanglah gajah berkata kepada kura-kura, kamu tidak nyaman bermain dengan membawa rumah di dalam punggungmu? Tidak, aku merasa nyaman. Coba deh, lebih baik kamu buka saja rumahmu itu. Kan lebih leluasa kalau kamu bermainnya tanpa kamu membawa rumah itu. Apa kamu tidak merasa berat membawa rumahmu itu dalam punggungmu itu kalau kita bermain? Dia berpikir, iya benar, rumah ini sungguh berat kalau aku bawa main, karena aku berlari ke sana, berlari ke sini. Akhirnya, sebentar ya gajah, aku berpikir dulu. Aku ingin taruh di mana nanti rumahku kalau nanti aku melepaskannya. Iya, besok kamu main ya ke sini supaya kita bisa bermain, lari ke sana, lari ke sini, lompat ke sana, lompat ke sini tanpa kamu berat membawa rumahmu. Iya, tunggu ya. Aku berpikir dulu ya, gajah. Iya, pulanglah dia ke rumahnya. Berpikirlah dia, merenung, apa benar ya yang dikatakan gajah? Lebih baik kalau aku bermain dengan mereka, aku bisa berlari kencang, aku bisa melompat ke sana kemari tanpa berat aku membawa rumahku. Aku lebih baik mendengarkan saja deh, aku lepaskan saja rumahku. Akhirnya besok paginya dia melepaskan rumahnya ini, yang rumah dalam punggung kura-kura ini dilepaskan. Rumah, maafkan ya, untuk sementara kamu tinggal dulu di sini. Nanti kalau aku sudah pulang, aku akan memakainya lagi. Tapi aku ingin bermain dengan teman-temanmu dulu. Akhirnya diingatkannya lah posisi rumahnya ini, supaya dia takut taruhnya nanti akan hilang, akan dimakan atau dibawa oleh air laut. Taruhlah dia di dalam rumahnya ini dengan sangat nyaman. Bermainlah dia, wah, sungguh bebas. Aku tidak membawa berat rumahku dalam punggungku. Dia lari sangat kencang. Dia bisa melompat kemana kemari, kesana kemari. Akhirnya dia bertemu dengan gajah. Gajah, kamu benar. Aku telah melepaskan rumahku dalam punggungku, sehingga beban berat yang ada di punggungku, aku tidak bermasalah lagi. Aku bisa berlari kencang, bisa melompat ke sana kemari. Ayo kita bermain. Dengan jam berjamnya berlalu,
ya 1 jam dia bermain, 2 jam, lupa dia, ya lupa. Kalau hari sudah mau menjelang, mau sore, dia lupa. Kalau orang tuanya menunggu di rumah, tapi orang tuanya tidak tahu kalau kura-kura telah melepaskan rumah dalam punggungnya. Akhirnya teman-temannya bilang, ayo kita main petak umpat yuk. Ayo kita bermain petak umpat. Bermainlah dia petak umpat. Bermain petak umpat. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini, ada yang sangat jauh, ya. Terus, tapi kalau kura-kura ngumpatnya di mana? Di rumah. Semak, ya, di semak-semak dia. Karena kan rumahnya sudah dia tinggalkan, ya kan? Nah, terus di semak-semak lah dia ngumpat. Tapi dia bingung. 5 menit kemudian, kok teman-temannya tidak mencari dia? Mana kura-kura? Kura-kura tidak ada. Dia mendengarkan, kok tidak ada yang memanggil saya? Kok tidak ada ya yang mencari saya? Aduh, kemana ya semuanya? Malah dia mencari teman-temannya. Singa, harimau, gajah, kucing, di mana kalian? Taunya mereka semua sudah pada pulang. Mereka lari meninggalkan kura-kura. Akhirnya kura-kura sedih. Ya sudahlah, aku pulang. Pulanglah dia ke rumahnya. Tapi pada saat dia mau pulang ke rumahnya, datanglah seekor ular. Ya, ular mah mau makan apa saja bisa aja ya. Mau semua binatang ya. Yang kalau namanya sudah lapar, kalau ada yang sudah hidup jalan-jalan, senang banget kali itu ular ya. Apa itu? Kayak makanan yang enak, kata ular. Hah, ada ular. Dia lari. Jangan sampai saya ketangkap dengan ular. Dia lari, dia ngumpat di semak-semak atau di pohon-pohon, ranting-ranting pohon itu. Dia ngumpat supaya ular tidak menemui dia atau memakannya. Dia ngumpat. Dengan capek dia berlari. Aduh, aku menyesal. Aku meninggalkan rumahku. Aku bingung, hari sudah panas, aku sangat capek. Aduh, rumahku sudah masih jauh lagi. Aduh, gimana aku bagaimana aku pulang? Bisakah aku selamat dengan pulang, bertemu dengan keluargaku? Dan aku ingin supaya aku bisa kembali membawa rumahku. Begitu dengan tangisan kura-kura. Akhirnya selamatlah dia dari ular. Ular juga sangat capek mencari si kura-kura ini. Kemana? Akhirnya lupalah ular ini pergi. Dia mencari mangsa yang lain. Akhirnya kura-kura dengan capek, ya, dia letih karena sudah lari, karena dikejar dengan ular. Matahari sungguh sangat menyengat, sungguh membuat aku kepanasan. Kalau aku tidak meninggalkan rumahku, mungkin aku beristirahat dengan dalam rumahku itu supaya aku tidak kena terik matahari atau berpanas-panasan. Dia lari, dia berjalan, terus berjalan. Tiba-tiba di atas itu ada seekor apa? Kalau di atas, kalau apa dia terbang? Burung. Tapi yang suka memakan binatang yang paling kejam, burung apa? Burung elang. Burung elang melihat, ada santapan yang sangat lezat. Wah, dia kayaknya terlihat sangat capek. Tapi dia lihat, ada seekor burung elang ingin memakanku. Dia terus berlari. Tapi akhirnya dia bisa melarikan diri dengan bersembunyi. Dengan bersembunyi di mana? Bersembunyi di dahan-dahan daun supaya dia bisa selamat dari elang. Akhirnya elang susah menemukan dan tidak mendapati kura-kura. Akhirnya aku selamat dari kura-kura. Aku letih. Aku harus sampai di rumah dengan selamat. Aku harus menemui rumahku. Aku tidak mau mendengarkan semua omongan perkataan teman-temanku, katanya si kura-kura. Akhirnya dengan
sampai dengan dia sangat capek, dengan letih dan lelah, dia terus mengingat di mana rumahnya. Akhirnya dapatkanlah dia di daerah. Kalau kura-kura hidupnya di mana teman-teman? Di tepi pantai ya. Akhirnya dia sudah mendapati, akhirnya aku sudah mendekatkan untuk dekat dengan rumahku. Akhirnya dia lihatlah ke sini, ke sebelah kanan, sebelah kiri pantai. Ini bukan rumahku. Ke tengah. Ini bukan rumahku. Ke kanan lagi. Dia tidak mendapatkan rumahnya. Di mana ya rumahku? Aku sangat menyesal Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Aku sangat menyesal Tuhan. Aku telah mendengarkan perkataan teman-temanku. Aku meninggalkan rumahku. Aku lupa di mana rumahku. Aku meletakkannya dan menaruhnya di mana? Pasti dibawa oleh air laut ini. Tapi dia langsung, aku ingat di mana posisi rumahku. Iya, aku ingat. Dia berlari sangat, dia ingin mendapatkan rumahnya kembali. Dia sangat senang karena tahu posisi rumahnya ada di mana. Didapatkannya lah rumahnya. Dia sangat bahagia. Rumahku, maafkan aku. Aku telah mendapatkannya. Aku telah mendapatkan rumahku kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah selamat. Dari mana? Dari ancaman binatang-binatang yang ingin memakannya. Ya, dari binatang-binatang apa saja yuk teman adik-adik? Dari ular dan dari burung elang. Ya, dia selamat. Akhirnya dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Mama, Papa, aku minta maaf ya. Kalau aku bermain, aku tidak pernah minta izin permisi kepada Mama sama Papa. Kalau aku bermain dengan teman-temanku, orang tuanya bingung. Kenapa ini? Kenapa minta maaf? Kenapa dengan kamu kura-kura? Iya, aku mendengarkan teman-temanku. Aku hampir saja kehilangan nyawaku karena aku meninggalkan rumahku dan aku melepaskannya dan aku bermain dengan mereka, tapi mereka meninggalkanku seorang diri. Aku tidak akan lagi mendengarkan omongan teman-temanku. Ya sudah, ini pelajaran buat kamu, kata orang tuanya. Nah, di sini kakak mau menceritakan buat adik-adik semuanya ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan langsung mendengarkan omongan teman kita. Harus difikirkan terlebih dahulu atau dibicarakan ke orang tua kalau ingin pergi bermain dengan teman-teman supaya kalian bisa selamat. Nah, kalau kalian di sini tempat perlindungannya siapa? Pasti Tuhan Yesus ya. Jadi di dalam nanti akhir ibadah kita pada saat hari ini, kakak mau menceritakan buat kalian supaya mengerti dan memahami bahwa ya apa yang dikatakan orang tua ya kalian harus mendengarkan, jangan mendengarkan omongan orang lain ya. Buat adik-adik semuanya yang mendengarkan saat pagi ini ya. Baik, kita akan mengakhiri, tapi kakak mau ada PR buat kalian ya. PR-nya gampang kok, seru ya. Bukan lagi mewarnai. Kalau mewarnai itu mah nanti buat pertemuan aja nanti kalau coronanya sudah hilang ya. Tapi ini kita melalui apa nanti video. Kalian nanti akan divideokan oleh orang tua kalian masing-masing, dikirimi ke kakak guru sekolah minggu. Kalau kalian punya nomor kakak guru sekolah minggu ya, baik kakak guru guru sekolah minggu Kak Ernita, Kak Elis, Kak Zebua atau kakak Vika sendiri ya, kalian kirimi PR-nya buat kelas Pratama dan Madya ya, dihafalkan ayat hafalannya dengan gaya ya.
ya divideokan nanti, minta orang tua atau kalau orang tuanya sibuk atau minta tolong divideokan kepada kakak-kakaknya, abang-abangnya ya. PR-nya buat Pratama dan Madia yang di Mazmur 91 ayatnya yang kedua saja ya. Ya, ayatnya yang kedua, yaitu ayatnya yang kedua kakak praktekkan dulu ya, kakak praktekkan. Kalau Mazmur, kalau M gimana? Mazmur, M berarti Mazmur 91 ayatnya yang kedua ya. Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan ya. Itu ya, nanti ditolong diminta sama orang tuanya ya, dipraktekkan ya, divideokan. Tapi buat anak-anak Indria ya, buat anak-anak Indria hanya divideokan berdoa, tapi dibantu sama orang tua. Adik-adik mengikuti. Contohnya kalau kakak kan punya keponakan ya, namanya Gisel. Nanti si Gisel dibantu sama mamahnya berkata Mazmur. Nah, nanti Gisel ikut Mazmur 91. Gisel juga harus ikut 91. Buat adik-adik Indria juga begitu, mengikuti ya omongan orang tua, kakak, abangnya, supaya divideokan. Kalau kalian itu benar-benar lipat tangan dan mengucapkan kata-kata firman Tuhan yang kakak minta ya. Nanti setelah itu langsung dikirim. Kalau ada yang bagus, ada hadiahnya, gift-nya, surprise-nya dari kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Ditunggu. Pokoknya harus diingat ya, dipraktekkan pakai gaya kalau khusus yang Pratama dan Madia. Kalau yang Indria tidak usah, hanya berdoa lipat tangan, ikutkan mamanya untuk mengucap firman Tuhan, diikutkan dengan anaknya. Ya, dikirimi ke videonya ke WA guru-guru sekolah ini. Oke, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan dan kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada saat pagi yang indah ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita akan sama-sama berdoa. Segala puji syukur hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa yang baik. Pada saat pagi yang indah ini kami sangat mengucap syukur karena kami Tuhan diberikan kesehatan, kesempurnaan dan panjang umur bagi kami, sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Terutama Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan boleh tinggal tetap dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa Bapa buat setiap adik-adik sekolah minggu kami yang pada saat hari ini Tuhan tidak bisa mendengarkan daripada ibadah online anak sekolah minggu GPI Sedang Ujung Aspal oleh karena keterbatasan mereka, oleh karena Tuhan yaitu Bapa sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang maha menyembuhkan, karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau yang boleh menyembuhkan. Kami juga berdoa Bapa buat setiap teman-teman kami, adik-adik kami yang pada saat hari ini mendengarkan live streaming dari YouTube ibadah online sekolah minggu GPI Sedang Ujung Aspal. Biarlah Tuhan Engkau boleh berkati dalam setiap pendidikan sekolah adik-adik kami, berkati setiap orang tua, terlebih-lebih juga Tuhan buat setiap kerinduan mereka, pelayanan mereka. Tuhan Engkau boleh tambahkan berkat, boleh semakin lebih lagi. Kami juga berdoa Bapa, apa yang dinaikkan pujian kami, apa yang dinaikkan pujian anak-anak sekolah minggu pada saat pagi yang indah ini, biarlah Tuhan ini menjadi persembahan yang hidup
hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Bapa buat kedua orang tua kami dimanapun, apapun yang mereka boleh lakukan. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan boleh tambahkan berkat. Engkau yang boleh Bapa memberikan damai sejahtera bagi kedua orang tua kami. Terlebih-lebih juga Tuhan dalam setiap pelayanan kedua orang tua kami, Tuhan Engkau yang boleh berkati semakin lebih lagi. Terlebih-lebih juga Tuhan kami berdoa buat setiap Bapak, yaitu kakak-kakak guru sekolah minggu, apapun yang pada saat hari ini kami lakukan, menjadi Tuhan, biarlah Bapak kami menjadi Tuhan guru-guru yang boleh Tuhan mengajarkan adik-adik sekolah minggu kami, boleh takut akan Tuhan dan mendengarkan akan setiap firman yang ditaburkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Pimpin kami Yesus, pimpin kami Roh Kudus, biarlah kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus pada saat pagi yang indah ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama berdoa yang diajarkan Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak sekolah minggu katakan amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Tika. Yang mendengarkan ceritanya tadi pasti tahu pertanyaan kakak hari ini. Kakak mau ngasih pertanyaan. Sebutkan 3 teman kura-kura yang menghasut kura-kura. Ada 3. Pasti yang menyimak. Coba sebutkan. Yang satu, yang pertama itu siapa? Ayo. Gampang sekali kalau menyimak. Ya, singa. Dia membawa atau menyuruh kura-kura untuk mencari pita hitam, mempercantik cangkangnya dia. Sekarang yang kedua. Yang kedua siapa ya? Yang kedua ayo siapa? Siapa? Nah, yang kedua itu adalah harimau. Dia menyuruh kura-kura untuk mengganti cangkangnya dengan lobak. Kalau yang ketiga apa tuh Kak? Ketiga, siapa ayo yang mendengarkan? Ayo, siapa? Ini yang terakhir loh. Siapa ayo yang bisa jawab? Yang ketiga, Gajah. gajah, benar. Gajah meminta kura-kura untuk melepaskan rumahnya supaya bisa berlari ke sana kemari dengan teman-temannya. Nah, tadi kan Kak Vika udah ngasih tugas juga tuh anak-anak sekolah minggu, kelas Pratama dan juga kelas Indria Iya. disuruh membuat video ayat hafalan beserta dengan gerakannya. Nanti adik-adik jangan lupa ya kirim videonya, boleh ke Kak Nita, Kakak Elin, atau ke Kak Vika. Kalau mau juga boleh, nanti dikumpulin ke kakak. Minggu depan yang videonya paling bagus akan ditampilin di video online berikutnya. Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan ada ibadah online.